Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika pada video sebelumnya kita telah membahas tentang jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kehidupan sosial, ekonomi, kepercayaan, dan juga teknologi yang digunakan oleh manusia praaksara pada masa itu. Namun sebelumnya, masyarakat jenis apa ya ini? Ya, jadi praaksara terdiri dari dua kata, pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara artinya tulisan. Jadi masyarakat praaksara adalah masyarakat yang hidup sebelum mengenal tulisan. Berdasarkan hasil penelitian oleh para ahli, zaman praaksara dapat dibedakan atas beberapa kurun waktu sesuai dengan tingkat kebudayaannya. Secara garis besar, zaman praaksara dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Pada setiap zaman memiliki karakter yang berbeda. Misalnya, pada zaman batu terdapat beberapa zaman sesuai tingkat perkembangannya. Zaman yang pertama disebut dengan zaman Paleolitik. Kemudian yang kedua ada zaman Mesolitik, yang ketiga ada zaman Neolitik, dan yang terakhir adalah zaman Megalitik. Sedangkan untuk zaman logam diantaranya zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Yang pertama, masa Paleolitik. Corak dari kehidupan pada masa ini adalah berburu dan meramu tingkat sederhana. Paleolitik berasal dari bahasa Yunani, yaitu paleo yang artinya tua dan litos yang artinya batu. Mengapa disebut dengan batu tua? Sebab dari hasil penemuan arkeologis, teknologi atau hasil kebudayaan dari masyarakat ini masih sangat sederhana dan kasar. Manusia pendukung dari kebudayaan Paleolitik diantaranya jenis Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Kehidupan sosial pada masa ini masih food gathering, yang artinya mengumpulkan dan meramu makanan dari alam. Sebab pada masa ini manusia purba belum mampu untuk bercocok tanam, sehingga ketika di suatu tempat sumber makanan telah habis, manusia purba akan pindah ke tempat lain yang memiliki sumber makanan. Nah, kehidupan yang berpindah-pindah inilah kemudian dikenal dengan istilah nomaden atau tidak menetap pada satu tempat. Kebudayaan masa Paleolitik ini banyak ditemukan di daerah Ngandong dan juga Pacitan, Jawa Timur. Masa ini diperkirakan berlangsung pada 12.000 tahun yang lalu. Oh ya, manusia purba punya tempat tinggal nggak ya? Mereka tinggal di mana? Jadi, pada masa ini manusia purba cenderung tinggal di pinggir sungai atau danau. Sebab tempat ini sering ditatangi oleh hewan, ikan, dan juga banyak tumbuhan yang merupakan sumber makanan mereka. Selain itu, manusia purba pada masa ini biasanya melakukan kegiatan berburu dan meramu makanan secara berkelompok. Karena populasi manusia pada masa ini masih sangat sedikit. Mereka juga sudah mengenal pembagian kerja loh. Yang laki-laki biasanya melakukan kegiatan berburu dan perempuan mengumpulkan bahan makanan serta merawat anak. Teknologi atau alat-alat yang digunakan pada masa Paleolitikum masih sederhana dan sifatnya masih kasar. Hal ini disebabkan oleh volume otak dan perkembangan pola pikir mereka yang masih primitif. Dari hasil temuan arkeolog, teknologi yang ditemukan diantaranya adalah kapak genggam atau penetak. Alat ini terbuat dari batu yang belum dihaluskan dan masih kasar. Karena tidak memakai tangkai, maka disebut dengan kapak genggam. Biasanya alat ini digunakan untuk menggali umbi-umbian dan mengolah hewan buruan. Next, kapak perimbas atau sering disebut dengan chopper. Alat ini memiliki karakter yang hampir sama dengan kapak genggam, namun ukurannya lebih besar karena biasanya difungsikan untuk merimbas kayu atau senjata berburu. Next, alat serpih atau sering disebut dengan flake. Selain kapak genggam, teknologi lain yang dihasilkan pada masa Paleolitikum adalah alat serpi atau flake, yang gunanya untuk menguliti binatang buruan, mengiris daging, dan memotong umbi-umbian. Di samping kapak-kapak genggam dari batu, pada tahun 1941, von Koenigswald banyak menemukan alat-alat dari tulang yang terbuat dari tanduk rusa. Alat-alat ini berfungsi untuk mengorek ubi dan keladi dari dalam tanah. Ada juga alat-alat seperti ujung tombak dengan gigi-gigi pada sisinya yang mungkin digunakan untuk menangkap ikan.
Dari hasil temuan yang menghasilkan ribuan alat Paleolitik, dapat diketahui sedikit tentang penggunaannya. Demikian pula tentang penghidupannya. Alat-alat itu digunakan untuk berburu, menangkap ikan, dan mengumpulkan makanan. Alat-alat tersebut jelas tidak dapat dipergunakan untuk bercocok tanam. Maka kesimpulannya bahwa penghidupan manusia Paleolitik adalah mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Mereka tidak bertempat tinggal menetap, melainkan berpindah-pindah gantung kepada binatang buruannya dan hasil-hasil tanah di sekitarnya. Next, kita masuk ke masa Mesolitik. Berasal dari dua kata Yunani, mesos yang artinya tengah, dan litos yang artinya batu. Zaman ini merupakan transisi dari batu tua, yaitu Paleolitikum, menuju batu muda, yaitu Neolitikum. Jadi, sering disebut dengan batu tengah. Diperkirakan masa ini berlangsung 10.000 hingga 20.000 tahun yang lalu. Kehidupan pada masa ini masih sama dengan kehidupan pada masa sebelumnya. Hanya saja kemampuan bertahan hidup manusia purba masa ini lebih baik dalam berburu dan mengumpulkan makanan. Zaman Mesolitikum ditandai dengan adanya kebudayaan Abris-Sausroche dan kebudayaan Keuken-Modiner. Abris-Sausroche ialah gua yang dipakai sebagai tempat tinggal manusia praaksara. Gua-gua itu sebenarnya lebih menyerupai ceruk-ceruk di dalam batu karang yang cukup untuk memberi perlindungan terhadap hujan dan panas. Corak istimewa lain dari zaman Mesolitik di Indonesia adalah peninggalan yang disebut dengan bahasa Denmark, yaitu Keuken-Modiner. Keuken artinya dapur, moding artinya sampah, jadi Keuken-Modiner artinya sampah dapur. Sampah dapur tersebut dapat ditemukan di sepanjang pantai Sumatera Timur Laut, di antara Langsa Aceh, Medan, yaitu berupa bukit dan tumpukan kerang, dan siput yang tinggi dan panjang yang telah menjadi fosil. Next, teknologi alat yang digunakan pada masa Mesolitik. Yang pertama ada kapak Sumatera atau pebble. Pebble ini dibuat dari batu kali yang dipecah atau dibelah. Berikutnya yang kedua ada kapak pendek atau Hanskort. Bentuknya kira-kira setengah lingkaran dan seperti kapak genggam juga ya. Dibuatnya dengan memukuli dan memecahkan batu serta tidak diasah. Sisi tajamnya terdapat pada sisi yang lengkung. Pada masa ini, masyarakat praaksara dalam proses mengenal kepercayaan. Hal itu bisa dilihat dari gua tempat tinggal mereka yang dipenuhi oleh lukisan cap tangan dan hewan-hewan figuratif, yang kemungkinan berkaitan dengan kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Lukisan dinding gua dapat ditemukan di wilayah Indonesia seperti Gua Leang-Leang di Sulawesi Selatan dan Sangkulirang di Kalimantan Timur. Yang ketiga adalah masa Neolitik, berasal dari bahasa Yunani yaitu neo artinya baru atau muda dan litos artinya batu. Zaman batu muda atau Neolitik ini merupakan fase atau tingkat kebudayaan pada zaman praaksara yang memiliki ciri-ciri kebudayaan yang cukup tinggi. Peralatan dari batu yang sudah halus karena diasah, mengenal pertanian, hingga kehidupannya pun sudah menetap. Mereka juga sudah mengenal peternakan dan pembuatan tembikar. Pada masa ini telah hidup manusia jenis Homo sapiens sebagai pendukung kebudayaan zaman batu baru. Mereka mulai mengenal bercocok tanam dan berternak sebagai proses untuk menghasilkan atau memproduksi bahan makanan sendiri. Masa ini telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, yakni perubahan dari kehidupan food gathering menjadi food producing. Hasil kebudayaan Neolitik diantaranya ialah kapak persegi, kapak lonjong, alat serpih, gerabah, dan perhiasan. Kapak persegi kebanyakan terbuat dari batu api yang keras atau chalcedon, bentuknya persegi panjang atau trapesium. Ada berbagai ukuran yang besar, seperti beliung atau cangkul, untuk mengerjakan sawah, sedangkan yang kecil adalah tarah untuk mengerjakan kayu. Cara pemakaiannya tidak lagi digenggam, melainkan telah mempergunakan tangkai kayu sehingga memberikan kekuatan yang lebih besar. Next, kapak lonjong. Nama kapak lonjong didasarkan atas penampang alangnya yang berbentuk lonjong dan bentuk kapaknya bulat telur. Ujungnya yang runcing untuk tangkai dan ujung lainnya yang bulat diasah sehingga tajam. Pada umumnya kapak lonjong dapat dibuat dari batu kali yang berwarna hitam dan memiliki tingkat kekerasan tertentu, seperti yang masih digunakan di daerah Papua. Alat serpi juga masih digunakan pada masa Neolitikum. Biasanya digunakan untuk alat pemotong, gurdi, atau penusuk. Biasanya juga digunakan sebagai mata panah dan ujung tombak.
Selain itu, masyarakat pada masa Neolitik juga sudah mengenal yang namanya gerabah. Masyarakat pada masa ini sudah dapat membuat benda-benda dari tanah liat yang dibakar yang disebut tembikar atau gerabah. Selain itu, mereka juga sudah mengenal yang namanya pembuatan manik-manik. Biasanya, manik-manik dan tembikar selain digunakan untuk kegiatan sehari-hari, mereka juga gunakan sebagai upacara adat. Yang terakhir adalah budaya megalitik atau zaman megalitik. Budaya megalitik diperkirakan telah masuk ke Indonesia pada periode 2500 hingga 1500 sebelum Masehi, yang dibawa oleh bangsa Proto-Melayu. Masyarakat yang hidup pada masa itu menggunakan batu berukuran besar sebagai peralatan kesehariannya. Zaman ini berkembang sejak akhir masa Neolitikum. Berikut ini peninggalan praaksara zaman megalitik yang masih dapat dijumpai sampai saat ini. Yang pertama ada dolmen. Dolmen adalah bangunan yang terbuat dari batu, berbentuk besar, pipih, dan horizontal. Biasanya digunakan sebagai tempat untuk sesaji dan tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Next, ada sarkofagus. Sarkofagus merupakan peninggalan praaksara zaman megalitik berupa peti jenazah mirip dengan alat kubur batu. Hanya saja bentuknya lebih menyerupai palung atau lesung, terbuat dari batu utuh dan memiliki penutup. Pada dinding muka sarkofagus biasanya terdapat ukiran manusia atau binatang yang dianggap memiliki kekuatan magic pada waktu itu. Penemuan sarkofagus di Indonesia banyak ditemukan di daerah Bali dan Bondowoso, Jawa Timur. Baru-baru ini, dunia arkeologis dikejutkan dengan penemuan sarkofagus yang berlapis emas di daerah Mesir. Wow! Next, yaitu punden berundak. Bangunan yang disusun secara bertingkat ini dimaksudkan untuk melakukan permujaan terhadap roh nenek moyang dan kemudian menjadi konsep dasar candi-candi pada agama Hindu-Buddha. Disebut dengan punden berundak karena bangunan itu sendiri terdiri dari beberapa undakan atau tingkatan. Oke, yang berikutnya yang banyak dijumpai di Indonesia adalah menhir. Menhir adalah salah satu peninggalan sejarah berupa tugu batu yang ditegakkan dan sengaja ditempatkan di satu lokasi untuk memperingati orang yang sudah meninggal. Next, ada waruga. Waruga adalah peti jenazah kecil yang berbentuk kubus dan ditutup dengan batu lain yang berbentuk atap, yang merupakan bentuk peninggalan budaya dari suku Minahasa. Nah, demikianlah ulasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.